Nah, oke, teman-teman, kali ini kita coba bahas di kelas 11 tentang bab suhu dan kalor. Di bab suhu dan kalor itu sebenarnya ada beberapa subbab ya, tapi saya mau jelasin terkait yang namanya suhu dulu. Nah, pada suhu ini umumnya kita kan kalau misalnya ngukur suhu kan di umumnya ya menggunakan 4 termometer yang jadi acuan gitu. Ada yang namanya termometer Celcius, terus termometer Reaumur, terus selanjutnya termometer Fahrenheit atau F ini. Sama yang terakhir itu namanya termometer Kelvin. Nah, gitu. Kan biasanya kalau di buku-buku tuh ada yang derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, sama derajat Kelvin. Kita harus tahu dulu apa namanya titik beku dan titik didihnya, atau kita sebutnya tuh titik bawah sama titik atasnya. Jadi kalau ya si termometer Celcius, dia itu memiliki titik beku atau titik bawah. Benar, ini titik bekunya itu 0 derajat, kemudian titik didihnya itu 100 derajat. Ini yang Celcius. Kemudian yang Reaumur itu dia memiliki titik beku atau titik didih, titik beku atau titik bawah 0 derajat, dan titik didihnya itu 80 derajat. Tuh. Dan yang yang Fahrenheit yaitu memiliki titik beku sebesar 32 derajat Fahrenheit, dan titik didihnya atau titik atasnya itu sebesar 212 Fahrenheit kayak gitu. Dan yang terakhir itu termometer Kelvin. Dia itu memiliki titik beku atau titik bawah 273 Kelvin, dan titik didihnya itu 300 bentar, 373. Nah, gitu. Kita harus tahu ya masing-masing titik bawah dan titik atas atau titik beku dengan titik didih masing-masing termometer, biar nanti pengerjaan soalnya gampang gitu. Tapi nanti saya kasih trik cepatnya biar cara pengerjaan soalnya gitu. Nah, selanjutnya kan kalau misalkan kita bandingin ya Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin kan, kalau misalkan kita cari marginnya gitu ya. Maksudnya gimana sih? Nah, dari 0 ke 100 nih, dari 0 ke 100 itu kan artinya marginnya 100 kan ya? Berarti kita bisa tulis di sini 100. Marginnya ya nih ya. Kemudian dari eh, Reaumur gitu ya. Dia kan marginnya dari 0 ke 80, berarti kan marginnya 80. Nah, gitu. Kemudian yang si Fahrenheit dari 32 ke 212. Berarti kan marginnya ya udah tinggal kurangin aja. 212 kurangin 32 itu adalah 180. Nah, gitu. Nah, berarti nanti yang terakhir dari 273 ke 373 itu adalah 100. Nah, kita harus tahu marginnya ini. Soalnya nanti buat cari persamaan rumusnya gitu. Nah, selanjutnya, nah kita kan udah dapat nih marginnya masing-masing ya. 180, 180 sama 100 gitu. Nah, sekarang kita masing-masing kita bisa bagi 20 ya. Nah, gimana gitu? Jadi kan kalau misalkan 100 kita bagi 20, itu kan artinya hasilnya 5. Kemudian kalau 80 dibagi 20 hasilnya adalah 4. Dan 180 dibagi 20 adalah 9. Dan terakhir 100 dibagi 20 itu adalah 5. Nah, berarti margin perbandingan masing-masing termometer itu adalah Celcius itu 5, Reaumur itu 4, Fahrenheit itu 9, dan Kelvin itu 5. Kayak gitu. Oke ya. Nah, biar lebih gampangnya kita kasih coba contoh soal. Nah, sebenarnya rumusnya itu kan gini. Kalau konsepnya kalau misalkan Celcius sama Reaumur itu kan titik, titik bawahnya 0 ya. Oke. Berarti konteksnya kalau seandainya saya misal ya, misal contoh soal nih.
Saya punya misalkan berapa ya? 20 aja deh. 20 derajat Celcius gitu ya. Kita mau ubah ini ke dalam bentuk reamur gitu. Reamur gitu ya. Nah, berarti kan untuk mencari si reamurnya ya. Oke. Ini kan kita mau nanya. Oke. Berarti kan reamur ya. Derajat reamur kita mau cari nih. Reamur itu berapa tadi ya marginnya? 4 kan ya. Nah, berarti tinggal nanti nah 4 dibagi. Nah, tadi kan prosesnya yang dimulai yang diketahui Celcius ya. Nah, Celcius berapa? Tadi kan 5 kan ya. 4 dibagi 5 itu. Nah, dikali tadi derajat yang diketahuinya si Celciusnya. Oke. Nah, gitu. Kita tinggal coret nilai dari 20 dibagi 5 itu adalah 4. Berarti berapa reamur? 4 kali 4. Berarti berapa nih? 16 ya. 16 reamur. Gitu ya, simpel ya. Itu contoh yang pertama. Nah, coba kita buktiin gitu ya. Biar lebih jelas ya. Kita buktiin coba. Kalau misalkan 16 reamur, apakah besarnya sebesar 20 Celcius gitu ya? Oke, coba kita buktiin. Berarti kalau misalkan itu kan dibalik ya. Berarti nanti Celcius gitu ya. Nah, Celcius kan tadi titik apa namanya perbandingannya 5 ya gitu ya. Ya udah, kita coba balik. Berarti kan 5 dibagi tadi reamur 4 ya. Oke, dibagi 4. Nah, dikali kan yang diketahui derajat reamurnya kan kali 16. Nah, gitu. Sama ya kan 16 dibagi 4 itu 4 ya. 4 kali 5 20 gitu ya. Kita belajar yang gampang-gampang dulu aja. Nah, seperti itu. Oke ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, itu yang Celsius reamur. Nah, gimana kalau misalkan seandainya kita mau ubah Celsius ke Fahrenheit ataupun Kelvin yang titik bawahnya atau titik bekunya itu bukan nol gitu ya. Gimana dong? Ada yang bisa nggak? Nah, kalau misalkan kita mau ngubah contoh ya, kita konteksnya sama deh. Kita punya 20 derajat Celcius, ya. Tapi kita mau ubah ke Fahrenheit. Ya, pertanyaannya sekarang gini. Oke. Nah, caranya gimana gitu? Nah, caranya konteksnya kalau seandainya eh, dari Celsius mau ke reamur itu kan nanti hasil sorry itu nanti hasil apa namanya hasil perhitungannya itu di sebentar nih kok. Nah, hasil perhitungannya ditambahkan dengan titik bawahnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Coba kita hitung dulu ya. Berarti kan kita punya data di sini 20 Celcius gitu ya. Mau diubah ke Fahrenheit, oke. Berarti kan kita punya Fahrenheit sama dengan Fahrenheit berapa titik itunya atau perbandingannya 9 ya. Oke. Berarti kan kita masukin 9. Celcius perbandingannya berapa? Celcius itu perbandingannya tadi 5 ya. Nah, masukin 5. Nah, terus gimana? Nah, kita kaliin dulu nih. Kita kaliin dengan yang si Celsius ya. Kan kayak yang diketahui Celsius ya, yang diketahui ya. Dikalikan dengan 20 gitu. Nah, gitu. Nah, terus nanti ini dalam kurung ya. Nah, ditambah titik bawah si Fahrenheit ya. Nah, ini dia 32. Nah, berarti kita tinggal hitung dulu nih. Berarti Fahrenheit-nya itu berapa? Kita tinggal coret dulu aja nih. 20 dibagi 5 itu 4 ya. Itu 4 kali 9 36. 36 tambah 32. Berarti nilainya adalah berapa ini? 68 Fahrenheit. Gitu. Ya.
Nah, seperti itu ya. Jadi kan konteksnya kalau dari apa namanya yang diketahui Celsiusnya ya, terus mau diubah ke apa namanya ke yang memiliki apa namanya kita mau ubah ke termometer yang memiliki titik bawah bukan nol, itu nanti hasil perkaliannya yang di sini, sorry, yang di sini, nah ditambah titik bawahnya, gitu. Konteksnya seperti itu. Tapi kebalik, kalau seandainya Fahrenheit mau ubah ke Celsius gitu ya. Nah, nanti biar lebih jelas saya kasih contoh soal deh. Misalkan saya punya di sini saya punya data berapa ya? Punya data derajat misal 42 Fahrenheit. Itu aja deh. Fahrenheit. Ya. Terus mau diubah ke misalkan jangan Celsius ya, Reaumur aja deh. Mau diubah ke Reaumur gitu. Nah, berapa nih derajatnya gitu ya. Nah, konteksnya kita perhatiin. Kalau misalkan Fahrenheit, intinya kan berarti dia dari yang diketahui kan ini ya, Fahrenheitnya ya. Mau diubah ke sini gitu ya, Reaumur gitu. Nah, caranya kalau misalkan dari Fahrenheit yang diketahuin, itu nanti gini konteksnya. Berarti nanti derajat Reaumur sama dengan, nah, Reaumur itu kan tadi kita punya datanya adalah 4 ya, data perbandingannya. Berarti kan nanti tinggal gini, 4 dibagi, tadi kan Fahrenheit itu 9. Nah, kalinya gini, kali, nah, tapi di sini kayak gini, dalam kurung, nah, nilai dari Fahrenheitnya ya, 42 ini, nah, dikurangin titik bawah Fahrenheit, dikurangin ini, nah, gitu. 32, nah, gitu. Berarti reamurnya kita dapat nilainya 4/9. Nah, dikali berapa tuh? 42 kurangi 32, 10 ya? 10. Nah, berarti nanti hasilnya ini kebetulan kurang bagus angkanya ya. Berarti ya udah gini aja. Reamur sama dengan 40/9 ya. Itu aja deh. Soalnya ini desimal. Jadi kita tulisnya pecahan aja biar angkanya bagus. Reamur. Oke ya. Konteksnya gitu. Kalau memiliki apa namanya? Dari yang memiliki kalau dari termometer yang memiliki titik bawah bukan nol, oh ini kepencet terus si opsinya. Nah, itu nanti sorry, itu nanti nah di prosesnya kurungnya itu kita kurangin dulu dengan titik bawahnya ya, yang di dalam kurung ya. Kayak gitu. Tadi kan konteksnya kalau yang diketahui dari Celsius ya, itu kan yang di dalam kurung dulu kita kerjain loh, baru ditambah yang 32 gitu ya. Tapi kalau yang diketahui konteksnya adalah yang memiliki titik bawah selain 0 ya, kan berarti ada Fahrenheit sama si Kelvin ya, gitu. Itu nanti, nah, gitu. Kita kurangin dulu dengan titik bawahnya, gitu. Apa yang diketahui dikurangin titik bawahnya, baru nanti hasilnya dikalikan dengan perbandingannya. Oke ya, semoga sih paham ya. Tapi sebenarnya ada cara cepatnya kayak gini misalnya. Cara cepatnya tuh gini. Kita anggap sebentar. Kita anggap nilai dari apa namanya skala masing-masing ini kita anggap misalkan ini adalah nilai X. Enaknya di mana di sini aja deh ya. Atau bentar saya, nah di sini aja deh nggak apa. Ini nilai X, kemudian ini nilai X1, ini adalah nilai X2. Gitu. Kita misalin gitu ya. Jadi rumusnya itu bentar deh saya kasih analogi lagi di sini. Ini tadi Celsius sama Remu dulu deh. Tadi kan di sini 0, di sini 100, di sini 0, di sini 80 gitu ya. Dan kita tadi anggap nilai di sini nilai X, ini nilai X1, ini nilai X2.
Ini harusnya ukurannya sama ya, bentar. X-nya kurang gede. Nah, gitu. Berarti nanti ini nilai Y1, Y2 gitu ya. Nah, cara cepatnya tuh gini rumusnya. X dikurangin X1 dibagi X2 dikurang X1, nah, sama dengan Y ganti. Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1. Nah, ini rumus untuk semua jenis apapun termometernya. Syaratnya kita simbol di sini X, X1, X2. Di sini Y1, Y2 itu syaratnya. Jadi untuk semua jenis termometer itu bisa. Biarpun ada termometer jenis baru gitu ya. Coba kita kerjain pakai persamaan yang ini ya. Coba ya. Oke. Pakai contoh soal yang tadi aja yang pertama nih. Kan kita yang ini ya tadi ya. Kita punya data di termometer Celcius 20 ya. Artinya 20 itu kita di A. Di sininya kita anggap 20 gitu ya. Nah, sekarang kan kita mau nyari nilai, nah gini Y-nya nih, yang di reamer kan. Coba kita masukin satu-satu. Berarti kan nanti X-nya 20, oke. 20 ya, masukin 20. 20 dikurangin X1-nya 0 kan ya? Nah ini, X1-nya 0. Dibagi X2, X2-nya kan ini 100. Oke. Dikurangin X1 kan, ini X1 0 lagi. Terus Y, kita lagi nyari nih. Ya udah, Y-nya kan lagi dicari tuh. Ya udah kita tulis aja Y. Y1 0 ya. Oke, 0. Terus dibagi Y2 80 kan nih. 80. Dikurang Y1 0. Oke, ini 0. Nah, sekarang kita lanjutin. 20 kurangin 0, 20. 100 kurangin 0, 100. Y dikurangin 0 pasti Y. 80 kurangin 0, 80. Oke. Kita tinggal sederhanakan dulu biar gampang. 20 dibagi 20. Berapa tuh? 2 ya. 2. 100 bagi 20, 5. Oke. 80 bagi 20, 4. Gitu. Tinggal kita kali silangkan. Berarti kan 5 dikali ke sana kan ya. Dikali Y gitu. 5 kali Y berarti 5Y. Tuh. Sama dengan lagi. 4 dikali 2. Sana kan. 4 kali 2 berarti berapa? 8 ya. Oke. 8. Berarti nilainya ketemu nih. Y sama dengan 8 dibagi 5. Berarti 1, loh kok beda jawabannya ya? Apa ada yang salah ya? Bentar deh. 20 sama itu 16. Oh iya, ada yang salah kayaknya deh. Iya, ada yang salah. Sorry. Enggak, ini tadi salah di sini nih. Sorry. Jadi harusnya kan 20 dibagi 21 ya. Iya nggak sih? Satu kan? Bentar. 100 dibagi 25. Oke, bener kok ya? Yang salah di mana ya? Coba bentar saya coba teliti lagi. Oh, salah sih bentar deh. Nggak teliti. Iya, kayaknya di sana di sini deh. 20 dibagi 20 itu 1 ya? Atau kita nggak usah coret aja coba. Bentar. Saya coba hitung ulang ya. Kalau sana aja nggak usah dicoret ya bentar. Jadi kalau nggak usah dicoret kan jadinya bentar. Saya berat lagi dulu. Ada yang salah soalnya. Soalnya hasilnya harusnya sinkron gitu. Ini kan nggak sinkron kan. Langsung kali silang aja deh. 100 dikali Y, 100 Y. Nah, itu ya. Terus 20 kali 80, 1600 ya. Oke. Tadi kan Y-nya 1600.
kok kalau disederhanain kok jadi hasilnya beda ya, berarti harusnya sederhananya salah dong. Ini soalnya kalau nggak disederhanain hasilnya sama gitu. 1600 dibagi ini kan hilang nih. Nah, berarti y-nya ketemu 16. Ya. Ini kan yang ditanya reamur ya, berarti derajat reamur. Mungkin teman-teman bisa punya apa namanya tadi solusinya gimana waktu kalau disederhanain kok hasilnya beda gitu ya. Bentar deh. Ini kan coba coba kalau misalkan oh iya, sorry. sorry. Enggak, kalau disederhanain kan ini dibagi 20 ya. Ini juga dibagi 20 kan. Nah, ini harusnya dibagi 20 juga y-nya. Gitu ya. Berarti nggak usah disederhanain. Soalnya kalau misalkan masing-masing dibagi 20 ini ribet ini. Ya dibagi 20 sebenarnya bisa aja. Cuman kan kalau ya dibagi 20 kan ribet gitu ya. Jadi kalau misalkan udah kayak gini langsung kali silang aja ya. Oke. Jadi kenapa sih nggak ada jawabannya? Ini kalau misalkan kali silang harusnya ada gitu ya. Soalnya tadi y-nya belum dibagi 20 gitu. Itu kenapa tadi masih salah gitu. Oke ya. Berarti kan hasilnya sama nih. Y-nya 16 reamur ya. Nah gitu. Sama kayak yang tadi. Nih dia. Ya sama-sama. Tinggal gimana enaknya aja kalian pakai persamaan yang manual yang kayak gini perbandingan atau yang satu rumus ini aja. Nah gitu. Oke ya. Itu yang part pertama tentang suhu dulu, oke ya. Jadi kalau gini, maksudnya gini, kenapa saya pakai jelasin rumus yang pertama, yang kedua ini? Nanti sebenarnya biasanya di soal itu diketahui termometer X sama termometer Y. Nah, kayak gitu. Termometer X itu titik tembaknya, titik bawahnya 5, terus titik atasnya 100. Terus data yang dibaca, misalkan di sini ada 75. Nah, termometer Y, misal ya, titik bawahnya 0 terus ininya 80. Nah, berapakah bacaan yang dibaca berdasarkan termometer Y? Nah, kayak gitu. Kalau ada data termometer beda kan nanti kan nah nggak bisa kan itunya. Makanya pakai yang persamaan ini gitu. Oke ya. Maksudnya kayak gitu biar lebih paham aja. Oke ya, semoga bisa dipahamin. Terima kasih untuk waktunya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.